Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Adi Hafso dari kelas Public Speaking A1 dengan NIM 040201200028. Nah, pasti teman-teman udah tahu nih apa yang akan dibahas di video ini. Yaps, benar sekali. Kali ini kita akan bahas apa saja sih rahasia tersembunyi di balik menjadi announcer. Di sini aku ngambil referensi artikel jurnal dari salah satu kelompok mahasiswa UIN Sumatera Utara dan berjudul Announcing Skill. Ada udah kepo? Mari kita bahas. Yang pertama ada komunikasi gagasan, atau bisa juga dengan communication of idea. Nah, seorang penyiar mampu menyampaikan gagasan, pemikiran, atau informasi dengan baik agar mudah dipahami oleh pendengar. Nah, maksudnya gimana sih, Kak? Contohnya seperti tidak terbata-bata, tidak terlalu cepat dalam berbicara, agar si pendengar bisa memahami apa yang kita informasikan. Yang kedua, ada komunikasi kepribadian atau bisa juga dengan communication of personality. Komunikasi ini yang berasal dari cara berbicara atau pembawaan karakter penyiar pada saat bersiaran. Jadi setiap orang pasti mempunyai karakter atau ciri khas yang berbeda. Contohnya seperti Deddy Mahendra Desta dan Indy Barens. Pasti mereka punya cara berbicara atau pembawaan dalam bersiaran yang berbeda. Jadi setiap orang akan mempunyai ciri khas masing-masing. Yang ketiga, ada proyeksi kepribadian atau bisa juga dengan projection of personality. Nah, di tips yang ketiga ini ada 4, yaitu keaslian. Ya, ini keaslian suara atau tidak dibuat-buat. Nah, yang kedua ada kelincahan dalam berbicara sehingga dinamis dan penuh semangat. Yang ketiga ada keramah tamahan sehingga hangat dan akrab di telinga pendengar. Nah, yang terakhir keempat ada kesanggupan menyesuaikan diri, yakni bisa bekerja dalam tim dan penyiar mampu melayani ragam karakter pendengar. Yang keempat, latihan ala penyiar. Coba deh teman-teman baca koran atau baca majalah dengan gaya seperti penyiar. Sesuaikan gaya penyampaiannya dengan teks yang dibaca. Jika baca berita serius, pembawaannya pun harus membawa berita. Nah, jika baca santai, pembawaannya Anda harus rileks dan personal, seperti sedang mengobrol dengan teman atau adik bisa. Yang kelima, memperluas wawasan. Nah, di samping paham info terkini, pengetahuan umum seorang penyiar mesti luas. Lagi pula, penyiar tidak jarang membahas sekian banyak macam hal. Wawasan bisa dari berbagai sumber. Contohnya seperti dari media, blog, buku, film, pergaulan, dan lingkungan sekitar. Yang penting, Anda harus proaktif guna memperkaya informasi atau wawasan tersebut. Yang keenam, latihan pembawaan diri. Latihan ini bertujuan untuk mengajar gestur dan ekspresi, khususnya jika teman-teman ingin menjadi seorang MC. Lebih afdal lagi jika bila latihannya direkam di kamera, agar teman-teman bisa mengevaluasikan diri. Selanjutnya yang ketujuh ada teknik vokal. Nah, teknik vokal ini adalah hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh seorang penyiar radio, adalah suara. Berbeda dengan halnya televisi yang bersifat audio visual. Untuk menghasilkan suara yang baik, seorang penyiar harus mengerti tentang teknik vokal. Teknik vokal sendiri adalah cara memproduksikan suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Selanjutnya yang ke-8. Nah, ini juga sangat penting banget dalam menjadi seorang announcer, yaitu pelatihan pernapasan. Latihan pernapasan adalah untuk melatih seluruh perangkat bicara,
termasuk bagian badan lain yang terkait dalam fungsi penggunaan perangkat bicara. Dengan senam pernapasan yang dilatih dengan baik bisa mengeluarkan suara diafragma. Nah, suara diafragma adalah suara yang terbentuk dari rongga perut, di mana keuntungannya adalah suara menjadi lebih bertenaga, lebih bulat, dan terdengar jelas. Nah, setelah dari tips-tips tersebut, aku mau ngasih tahu nih ada beberapa tugas seorang announcer di dunia pekerjaan. Nah, yang pertama, membawakan acara program siaran radio seperti musik, berita, olahraga, dan iklan. Nah, yang kedua, memperkenalkan dan mewawancarai tamu untuk diskusi dalam program siaran. Nah, yang ketiga, mengumumkan informasi jadwal stasiun radio seperti jadwal program, jeda untuk iklan, dan informasi layanan publik. Selanjutnya yang nomor 4, melakukan riset topik untuk dibahas, dikomentari, dan didiskusikan selama program siaran berjalan. Selanjutnya yang kelima, membaca naskah atau skrip yang sudah disiapkan di acara radio. Yang keenam, memperkenalkan program acara yang selanjutnya dan membantu pendengar untuk mendengarkannya. Selanjutnya, mengomentari beberapa berita penting. Yang terakhir, membacakan pesan dan menerima telepon dari pendengar. Contohnya seperti kirim-kirim surat, request lagu, atau menjawab pertanyaan. Nah, itu tadi beberapa rahasia di balik menjadi seorang announcer. Semoga beberapa tips yang saya bagikan bermanfaat ya teman-teman. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.